Hai, gue Silvi di channel Silvi's Random, channel yang membahas topik-topik random dalam hidup. Nah, kali ini gue mau ngajak kalian guys untuk ngobrolin dan juga diskusi sih lebih tepatnya, penting atau enggak sih punya rumah saat ini? Banyak yang bilang mendingan sewa daripada beli gitu kan. Entah itu rumah atau misalnya apartemen atau mungkin juga tanah gitu kan yang kita ngomongin, tapi yang pastinya untuk hunian kita atau tempat tinggal kita. Tapi kalau dari sisi gue disclaimer dulu sebelumnya, gue bukan expertise di bidang pertanahan atau jual beli properti atau apapun itu. Pekerjaan gue jauh banget dari hal itu. Cuman satu hal yang bisa gue bilang adalah gue suka banget ngikutin harga tanah dan juga harga properti di Indonesia, bukan cuma di Jakarta. Kalau ada data-datanya gitu per tahunnya, gue seneng banget untuk baca itu, karena dari situ gue juga bisa tahu sih, oh pasarnya seperti ini nih sekarang gitu kan. Dan kalau boleh diklaim juga, gue juga bukan, gue masuk kaum menengah gitu kan, kaum menengah yang merupakan sasaran dari iklan-iklan konsumtif di Indonesia. Itu gue banget lah gitu, ibaratnya yang motornya Beat, terus mobilnya LGCC gitu kan. Nah pokoknya kalau kalian masuk dalam golongan ini mungkin ada kecenderungan yang merasa oh mungkin kita senasib gitu. Tapi gue pengen ngomongin dari sudut pandang orang yang berada di kelas menengah, menengah bukan atas banget, bukan bawah banget gitu kan. Pokoknya yang tengah-tengah aja gitu kan. Penting gak sih beli rumah sekarang ini gitu? Penting gak sih punya hunian sekarang ini? Dan menurut gue itu penting banget. Oke, kenapa punya rumah itu penting? Khususnya buat kaum menengah atau kaum mendang-mending gitu kan kalau sekarang orang nyebutnya. Kalau kita belajar lagi, balik lagi ke kelas pas lagi kita SD ya, sekolah dasar, kebutuhan itu kan terdiri dari kebutuhan primer dan juga sekunder. Nah, kebutuhan primer itu terdiri lagi dari pangan, papan, dan sandang. Rumah atau hunian itu masuk ke dalam papan. Karena rumah adalah kebutuhan yang masuk kebutuhan primer nih guys, menurut gue penting banget sih buat punya rumah, khususnya buat kalian juga yang buat lagi ngerencanain misalnya kalau nikah nanti bakalan punya anak. Karena kenapa? Anak itu menurut gue berhak banget punya tempat bernaung yang nyaman dan aman untuk mereka. Mungkin teman-teman bisa ngerasain bilang ya kenapa nggak sewa aja? Sewa kan juga bisa aman gitu kan. Tetapi dari pengalaman orang tua gue yang dulu mereka masih muda terus punya anak gitu kan, di usia 30-an tahun punya anak 3, baby boomers ya Bo, biasa punya anak 3, pindah-pindah kontrakan. Dengan ceritanya mereka itu sudah kayak tertanam gitu di pikiran gue. Kalau pindah kontrakan saat punya anak itu tuh sebenarnya PR banget gitu. Anaknya bisa sakit-sakitan, nangis meraung-raung gitu kan. Entah melihat hal-hal aneh gitu kan, atau misalnya juga pertemanannya, lingkungannya nggak cocok buat anak tersebut. Dan mereka cerita mereka tuh kayak udah 3 sampai 4 kali pindah kontrakan ketika punya anak sampai akhirnya bisa settle gitu untuk membeli sebuah rumah sederhana. Jadi gue tuh selalu tertanam sama orang tua gue, punya rumah itu penting banget daripada ngontrak gitu kan. Belum misalnya kita ada duit tetapi yang punya rumah bilang saya mau pakai nih rumahnya, nah itu juga PR kan. Tapi yang paling PR adalah kalau misalnya kita udah habis masa kontrak kemudian duit kita nggak ada, itu juga PR banget. Udah gitu buat kalian nih yang misalnya oh gue mau nikah tapi gue maunya childless gitu, nggak mau punya anak, menurut gue itu juga penting sih guys. Karena rumah itu kan sebenarnya adalah tempat tinggal ya atau hunian yang nanti ketika kita tua nggak mungkin kita produktif untuk bisa pindah-pindahin barang, kecuali memang kita mungkin pakai jasa pindah ya guys ya. Tetapi ketika kita tua ada kecenderungan untuk settle down, menetap di suatu tempat yang nyaman dan sudah akrab sama kita. Makanya banyak orang bilang terjebak zona nyaman ya kalau udah tua gitu kan. Nah, saat-saat itu juga misalnya kalau kita nggak punya rumah, kebayang nggak betapa kita bisa menjadi beban gitu bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa menjadi beban negara. Apalagi kalau misalnya kita nggak merencanakan pensiun dengan baik, sehingga nggak punya asuransi, uang kita misalnya habis untuk berobat, walaupun ada BPJS, tapi kan kita nggak tahu ya sistem BPJS akan bagaimana ke depannya begitu kan. Pokoknya rumah itu menurut gue juga salah satu bentuk jaminan sih untuk hari tua kita. Kalau kita ngomongin rumah lagi, pasti ada 2 bentuk rumah yang kita tahu, yaitu rumah tapak dan juga rumah vertikal atau kayak misalnya kayak rumah susun, kemudian apartemen atau rusunami gitu kan. Yang pasti ada yang satu yang punya tanah, ada yang satu lagi kayak bagi-bagi lah ibaratnya dalam satu gedung, dan kita nggak punya hak atas tanah tersebut. Dan gue prefer adalah tanah
rumah tapak atau yang konvensional gitu, yang memang berdiri di sebuah lahan. Karena kenapa? Karena menurut gue tanah adalah salah satu instrumen yang bisa melawan inflasi. Coba teman-teman kalau mau ngebandingin gitu kan, data kita bicara tentang harga tanah dan atau properti juga yang saat itu masih rumah tapak ya, sebelum 98, saat 98, dan sesudah 98. Teman-teman boleh ngebandingin harga tanah ini dengan instrumen lain seperti contohnya emas, dan juga yang pastinya dengan uang rupiah. Bagaimana? Apakah bisa? Karena menurut gue ketika kita sewa hunian gitu kan, tetapi kita nggak pintar kelola uang, kita nggak pintar berinvestasi, pada akhirnya uang yang kita tabung itu akan habis juga kemakan sama inflasi. Jadi kenapa nggak sekalian aja buat beli tanah atau rumah? Selanjutnya mungkin agak nyambung dengan sebelumnya, menurut gue tanah itu juga adalah salah satu instrumen untuk melawan kapitalis. Karena kenapa? Karena kebanyakan perumahan-perumahan sekarang itu yang besar-besar banget sebenarnya udah ditabung sama perusahaan besar ketika tahun 80-an atau 90-an. Jadi mereka sistemnya nggak beli tanah dengan harga murah ke individu-individu, kemudian disimpan selama berpuluh tahun, baru dibangun perumahan dengan segala fasilitasnya yang akhirnya dijual kepada individu-individu. Pada akhirnya kapitalis juga pengen dapat untung dong ya, namanya jualan itu wajar gitu. Tetap apa tidak lebih baik kalau tanah itu misalnya kita simpan sendiri sebagai individu? Jadi kita kelompok individu membentuk harga pasar sendiri, kemudian juga menentukan harga pasar sendiri, dan syukur-syukur bisa dalam bentuk koperasi. Menurut gue sih itu lebih fair untuk kedepannya gitu untuk harga itu. Jadi harga pasar tanah atau properti itu nggak ditentukan oleh kapitalis aja. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia bilang kalau misalnya penduduk Indonesia itu rata-rata bertambah 2,9 juta per tahun. Jadi dengan perkiraan ini berarti demografi Indonesia ini masih akan terus bertambah nih guys. Berarti penduduk-penduduk ini kan masih butuh rumah ya, masih butuh hunian. Ya kedepannya harga rumah berarti teng-teng, itu dia. Kecuali misalnya demografinya udah turun terus kayak seperti Jepang atau Korea, dimana banyak banget rumah kosong yang gak terawat, gak berpenghuni, sampai pemerintahnya bahkan bisa ngasih gratis. Tapi Indonesia kayaknya masih akan terus maju sih dengan bonus-bonus demografi juga. Itu adalah satu kabar kebaikan sebenarnya. Tapi yang memang harus dipikirin lagi ya tadi, harga rumah. Nah, gimana caranya biar kita bisa punya rumah atau hunian atau misalnya tanah dengan harga yang terjangkau untuk kita saat ini, khususnya buat milenial atau Gen Z ya. Ini dari pengalaman gue sih selama beberapa tahun belakangan. Jadi kembali lagi gue bukan expertise di bidang properti atau pertanahan dan lain-lainnya seperti itu kan. Pekerjaan gue jauh banget dari itu. Lebih baik dengerin yang financial planner untuk ngebandingin hal ini. Dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang mau diskusi, welcome banget. Jadi menurut gue yang pertama, yang paling penting dari semuanya adalah nabung. Jadilah paman gober. Pelit boleh tapi jangan pelit akhlak ya guys. Dan juga pokoknya pelit sama irit harus dibedain sih sebenarnya. Intinya nabunglah sebanyak mungkin agar kamu bisa beli hunian yang kamu impikan gitu kan. Ngomong sih gampang, itu mau nabung berapa tahun gitu kan, karena udah gak kekejar. Ada tipsnya lagi nanti nomor 2, tapi yang pasti sebisa mungkin jauhin KPR guys, karena suku bunga di Indonesia itu tinggi, termasuk bunga KPR-nya. Kecuali misalnya kalian kayak wah gue udah 80% nih nabung, masih kurang 20%, dan kayaknya emang udah gak ada yang cara lain selain KPR, ya it's okay gitu kan, karena memang itu hidup adalah sebuah pilihan. Tetapi yang penting kalau misalnya mau KPR pun, gedein DP-nya segede-gedenya gitu. Jadi biar nanti cepat lunas, dan juga berarti suku bunganya kecil gitu. Bukan suku bunganya, maksudnya bunganya jadinya kecil karena nggak lama nyicil. Yang kedua, masih ada cara lainnya, yaitu misalnya kalian udah nabung keras banget, tetapi pada akhirnya kalian belum bisa beli rumah atau yang benar-benar udah jadi gitu. Nah, cara ini juga sebenarnya dilakukan oleh gue dan suami, yaitu membeli tanah dulu. Jadi uangnya dibeli tanah secara lunas, kemudian kami masih tinggal nebeng misalnya ke orang tua, atau bisa juga sewa rumah yang murah, dan kami terus nabung untuk bangun rumah gitu. Jadi cicil bener-bener dari semennya, besinya. Walaupun mahal, besi itu kan harganya semakin naik ya.
Tetapi menurut gue pandangannya nggak segila harga tanah sih naiknya. Jadi masih oke sih. Terus banyak pilihan opsinya untuk bangunan. Misalnya kalian mau pakai bata kah, mau bata merah atau batako atau hebel, itu tuh banyak banget opsinya. Jadi bisa disesuaikan sama budget kalian. Yang ketiga, coba cari rumah dengan pengembang yang nggak besar-besar amat, yang nggak terkenal-terkenal amat, tetapi terpercaya yang pasti ya. Kalian bisa coba cek data-data lainnya, bagaimana cara tahu pengembang yang terpercaya. Karena kenapa begitu? Karena gue saranin kayak gitu karena pengembang besar itu rata-rata namanya udah terkenal banget. Jadi mereka tuh jualan rumah tuh cuman sebut aja, oh rumah ini dibangun oleh pengembang A misalnya yang terkenal banget. Dan pada akhirnya yang mereka jual itu bukan cuman harga tanah atau huniannya doang, tetapi juga lingkungan dan juga fasilitasnya. Itu dia kenapa harga rumah mereka bisa mahal banget. Ada cara lain juga yang sebenarnya gue lakukan juga sama suami, yaitu nyari perumahan lama yang memang udah ada banyak penduduknya gitu kan. Rumahnya bahkan udah banyak yang dijual second, kemudian surat-suratnya sudah pada SHM, sudah pecah ke penduduk individu. Nah, tapi dia terhimpit dengan pengembang besar. Jadi ibaratnya kita tuh beli bajai tetapi dapat lingkungan mobil misalnya gitu. Itu menolong banget sih guys, khususnya buat milenial gitu kan, karena akses-akses itu tidak dapat kita pungkiri sangat penting. Misalnya jalanan ke stasiun, terus jalannya rusak atau enggak, banyak begal atau enggak, kemudian juga sekolah, rumah sakit dan lain-lainnya. Jadi kenapa enggak untuk effort lebih untuk nyari-nyari perumahan yang lama, perumahan yang udah dibilang udah tua gitu kan, tapi terhimpit dengan perumahan besar dan tebeng aja fasilitasnya. Ini masih nyambung, yaitu untuk cari langsung beli dari individu. Karena rata-rata pengembang yang sudah lama atau sudah tua itu kan mereka udah cabut tuh dari dari perumahannya dan mereka udah gak gitu ngerawat. Jadi tuh bener-bener RT atau RW-nya yang sudah terbentuk dan merawat perumahan itu. Nah, uniknya dari perumahan kayak gitu tuh biasanya SHM-nya tuh udah pasti udah individu gitu. Jadi nggak usah yang masih yang hak guna bangunan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Kalian bisa langsung aja beli dari si pemiliknya. Jadi belilah tanah atau rumah second yang udah ada kafling gitu, misalnya udah tanah, kalau tanah tuh ada kafling, dan kalau rumah tuh rumah second dari individu. Karena dengan kayak gitu yang nentuin harga juga kalian gitu sebagai individu, dan itu juga plusnya lagi bisa tawar menawar, dan plusnya lagi adalah kamu bisa membangun rumah impian kamu sesuai dengan bentuk yang kamu mau, nggak seperti beli di perumahan. Terakhir yang mungkin kedengarannya utopis banget ya guys, tetaplah berusaha dan berdoa sekuat mungkin karena beli rumah dan tanah itu adalah jodoh-jodohan. Cuman ini serius banget karena kalau misalnya kita nggak usaha terus nggak dibantu doa juga, kayaknya agak mustahil tuh untuk dapat tanah dan rumah yang sesuai dengan keinginan kita dan juga sesuai dengan budget kita. Terus ingatlah lagi teman-teman, kalau misal kalian merasa merana dengan gaji kalian dan hunian yang semakin naik gitu harganya, ingatlah masih ada teman-teman di Yogyakarta yang sedang berjuang berkali lipat daripada kita dengan harga hunian yang meroket gitu kan, dibeli oleh orang-orang luar untuk investasi dan bahkan oleh tersangka cuci uang gitu kan. Tapi mereka sendiri nggak ada rumah dan UMR mereka kecil banget. Jadi kalau bisa juga aku saranin jangan beli rumah di Yogyakarta kecuali kamu tinggal dan kerja di situ. Kasihlah kesempatan untuk orang-orang lokal di sana bisa punya hunian yang layak. Gitu aja sih guys. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Lebih baik beli rumah atau sewa rumah? Tulis di komen ya. Dah.